Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Pangestu, program studi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ekosistem hutan pantai. Jadi, yang pertama itu tentang pengertian hutan pantai atau beach forest adalah wilayah hutan yang tumbuh dan berkembang di muara sungai, tepi laut, atau daerah yang memiliki pasang surut. Itu untuk pengertian hutan pantai. Atau dapat juga diartikan sebagai hutan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memiliki garis pantai pasang tertinggi. Baik, yang selanjutnya ciri-ciri hutan pantai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 ciri-ciri hutan pantai, yaitu yang pertama, terletak di tanah rendah di daerah pantai. Kemudian yang kedua, tumbuh dan berkembang di daerah kering berpasir, berbatu karang, serta berlempung. Kemudian yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya hutan tidak terpengaruhi oleh iklim. Maksudnya itu, entah itu cuaca hujan ataupun pada saat kemarau, itu tetap tumbuh dan berkembang gitu. Baik, selanjutnya yang keempat, hutan daerah pesisir banyak ditemui di daerah Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Bali. Hampir semua pulau di Indonesia itu terdapat hutan pesisir pantai. Karena kenapa? Karena Indonesia itu memiliki banyak-banyak pulau yang dipecahkan oleh laut gitu. Kemudian yang kelima, memiliki keanekaragaman tumbuhan yang hidup dan bergelombol, membentuk kelompok tertentu serta habitatnya. Jadi ciri-ciri yang kelima ini terdapat keanekaragaman seperti tumbuh-tumbuhan yang hidupnya bergelombol dan memiliki keanekaragaman tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu tentang fauna yang hidup di daerah pesisir. Jadi ada beberapa fauna yang hidup di daerah pesisir. Sama halnya seperti fauna-fauna yang hidup di hutan-hutan biasa. Jadi yang pertama itu tentang hewan mamalia kecil. Jadi diantaranya itu yang pertama monyet kecil, kemudian jenis-jenis kera, dan segala macam bentuk hewan-hewan yang bergolongan kera-kerahan. Kemudian yang kedua itu mamalia besar. Contohnya yang pertama seperti kerbau liar, babi celeng, rusa Jawa, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga, beberapa jenis fauna pasir. Itu seperti burung maleco. Burung ini dia memanfaatkan hutan pasir itu untuk bertelur. Jadi dia datang menelurkan telurnya seperti itu. Kemudian yang keempat, beberapa jenis penyu. Ada penyu hijau, penyu bersisik semu, kemudian penyu belimbing, dan lain-lain jenis penyu. Jadi sama layaknya seperti burung maleko, penyu ini datang ke daerah pesisir pantai untuk bertelur. Itu salah satu jenis fauna yang hidup di daerah pesisir pantai. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu jenis seafood, kepiting, nyunyu, dan lain-lain seperti itu. Jadi inilah beberapa jenis fauna yang hidup di daerah pesisir pantai. Kemudian yang selanjutnya, manfaat hutan pesisir. Yang pertama itu manfaat fisik. Adapun beberapa manfaat fisik itu yang pertama, satu, menahan tsunami. Kenapa? Karena di daerah pesisir pantai itu terdapat hutan mangrove. Jadi hutan mangrove itu salah satu bentuk pohon atau tumbuhan yang bisa menahan lajunya tsunami. Kemudian yang kedua, sebagai pereduksi terjadinya abrasi pantai. Apa itu abrasi? Abrasi pantai yaitu menyusutnya air laut menuju daratan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai pelindung ekosistem daratan seperti terpaan angin dan badai. Maksudnya ini, sebagai pelindung ini, misal di daerah tersebut terdapat bangunan-bangunan wisata.
Jadi apabila ditanami hutan di pesisir pantai, ini salah satu manfaat fisiknya itu sebagai pelindung ekosistem di dataran tersebut. Kemudian manfaat fisik yang selanjutnya itu sebagai pengendali terjadinya erosi pasir pantai. Jadi bukan hanya di tanah terjadi erosi, tapi juga di pantai juga terjadi erosi. Salah satunya itu untuk penanggulangannya itu dengan cara menanam hutan di pesisir pantai, seperti itu. Tadi manfaat fisik ekosistem hutan pantai. Kemudian yang kedua, manfaat ekologi. Jadi manfaat ekologi yang pertama itu sebagai tempat tinggal flora dan fauna. Seperti yang saya katakan pertama tadi, bahwasannya hutan pesisir pantai itu sama seperti halnya hutan-hutan yang tidak ada di daerah pantai. Jadi ditempati juga oleh flora dan fauna tersebut. Kemudian yang kedua, tempat bertelurnya penyu. Sama halnya seperti yang saya katakan tadi juga, bahwasannya tempat tersebut juga bisa digunakan penyu untuk bertelur. Kemudian manfaat ekologi yang ketiga, yaitu pengendali pemanasan global. Kenapa? Karena membantu penyerapan karbon dan menjaga iklim mikro. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 manfaat ekologi yang saya ambil untuk manfaat untuk ekosistem hutan di pesisir pantai. Kemudian yang selanjutnya itu manfaat hutan di pesisir pantai, manfaat sosial budaya. Jadi tadi yang pertama ada manfaat fisik, kemudian yang kedua manfaat ekologi, kemudian sekarang lanjut yang ketiga, manfaat sosial budaya. Adapun diantaranya yaitu yang pertama sebagai tempat wisata. Jadi kalau seandainya tanaman di pesisir pantai itu ditumbuhi hutan-hutan, itu bukan cuma sekedar memperindah pemandangannya, akan tetapi juga sebagai tempat wisata oleh wisata lokal maupun wisata asing. Akan tetapi juga perlu diperhatikan tentang menjaga kebersihan di lingkungan pantai tersebut. Kemudian yang kedua, tempat berolahraga. Salah satunya itu voli pantai. Dan juga balap sepeda menyusuri pantai, itu juga menjadi salah satu cabang olahraga di daerah pantai. Kemudian manfaat sosial budaya yang ketiga, yaitu hutan pantai sebagai pendukung bahan industri kosmetik. Kemudian yang keempat, budidaya lahan pertanian seperti cabai, kentang, umbi-umbian, labu, dan bawang, dan beberapa jenis sayur-sayuran. Kemudian yang kelima sebagai edukasi. Sebagai edukasi maksudnya itu seperti sebagai tempat pembelajaran dan juga misal tempat perkemahan bagi warga lokal yang ingin melakukan refreshing di tempat tersebut dan sambil belajar juga. Kemudian selanjutnya yang keenam, dapat dijadikan sumber daya mineral, misal sebagai tempat pengambilan batu bara, minyak, dan lain-lain seperti itu. Kemudian selanjutnya itu tentang cara melestarikan hutan pantai. Itu yang pertama itu melestarikan, saya melakukan pembibitan kembali tanaman penyusun ekosistem pantai. Salah satunya itu hutan mangrove. Kemudian yang kedua, melakukan konservasi flora dan fauna. Maksudnya itu melakukan perlindungan dengan cara melindungi flora dan fauna. Karena kenapa? Karena ini juga menjadi salah satu cara melestarikan hutan pantai tersebut. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga, melakukan sosialisasi atau program edukasi tentang hutan pantai. Misalnya itu melakukan sosialisasi kepada anak-anak lokal tersebut. Apa itu pengertian hutan pantai, kemudian dampaknya apabila hutan pantai itu hancur seperti apa, kemudian juga mengenai fungsi dan manfaat hutan tersebut. Seperti itu. Baiklah, penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan segala hal yang berkaitan dengan hutan pantai. Mari bersama-sama kita lakukan tindakan untuk melestarikan hutan pada areal pantai agar keindahan alam, keindahan lingkungan, dan keseimbangan alam tetap terjaga. Lakukan dari hal yang lebih kecil dengan tidak membuang sampah di areal pantai pada saat kita sedang berwisata ke pantai. Menurut saya, ekosistem hutan pantai bisa saja dijadikan lahan perkebunan.
tapi dengan skala yang kecil, tidak dalam skala yang besar. Adapun juga jenis perkebunan itu seperti kebun cabai, kebun kentang, umbi-umbian dan sayur-sayuran. Tidak seperti untuk perkebunan kelapa sawit dan jenis-jenis yang harus menggunakan lahan yang cukup besar. Karena kenapa? Mengingat keadaan dan kondisi pantai di daerah Indonesia yang tidak terjaga. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.